Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai budaya konsumsi, gaya hidup, dan identitas yang terdiri dari Fitria Febrianti dan Silah Rimawati. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian budaya konsumsi, gaya hidup, dan identitas. Budaya konsumsi adalah konsumsi yang hanya dipandang bukan sekedar pemenuhan kebutuhan yang bersifat fisik dan biologis manusia, tetapi berkaitan dengan aspek-aspek sosial budaya. Konsumsi berhubungan dengan masalah selera, identitas, dan gaya hidup. Gaya hidup adalah gambaran tingkah laku seseorang, pola atau cara hidup yang akan ditunjukkan bagaimana aktivitas seseorang, minat atau ketertarikan, serta apa yang mereka akan pikirkan tentang diri mereka sendiri, sehingga dapat membedakan statusnya dari orang lain maupun lingkungan melalui lambang-lambang sosial yang mereka miliki. Sedangkan identitas adalah refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, koetnis, dan proses sosialisasi. Identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Selanjutnya, makna konsumsi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suherman Rosyidi, konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran konsumsi pribadi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa. Yang kedua, menurut N. Gregory Mankiw, konsumsi merupakan pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang meliputi pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama seperti kendaraan, alat rumah tangga, dan barang tidak tahan lama seperti makanan, pakaian. Jasa meliputi barang yang tidak berwujud seperti potong rambut, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menurut Muhammad Abdul Halim, pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam suatu periode tertentu. Dari pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa konsumsi merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga atau masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa pada periode tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan makna konsumsi sebagai bagian dari kebudayaan adalah konsumsi telah menjadi budaya, yaitu budaya konsumsi. Bagi masyarakat konsumen, saat ini hampir tidak ada ruang dan waktu tersisa untuk menghindari diri dari serbuan berbagai informasi yang berurusan dengan kegiatan konsumsi. Di rumah, kantor, ataupun tempat-tempat lain masyarakat tidak henti-hentinya disajikan berbagai informasi yang menstimulasi konsumsi melalui iklan di TV, koran, maupun majalah. Fenomena masyarakat konsumsi tersebut yang telah melanda sebagian besar wilayah dunia, saat ini juga sudah terjadi pada masyarakat Indonesia, terutama di masyarakat perkotaan. Di dalam budaya konsumsi terdapat 3 macam perspektif, yaitu yang pertama, pandangan bahwa konsumen dipremiskan dengan ekspansi produk komoditas kapitalis yang memunculkan besar-besaran budaya dalam bentuk barang-barang konsumen dan tempat-tempat belanja dan konsumsi. Yang kedua, pandangan bahwa masyarakat mempunyai cara-cara yang berbeda dalam menggunakan benda-benda untuk menciptakan ikatan-ikatan atau perbedaan masyarakat. Dan yang terakhir, adanya masalah kesenangan emosional untuk konsumsi. Mimpi-mimpi dan keinginan yang ditampakkan dalam bentuk budaya konsumsi dan tempat-tempat konsumsi tertentu. Selanjutnya, penyebab perkembangan budaya konsumen menurut Celia Lurie. Yang pertama,
Berbagai jenis barang komoditas tersedia di pasar. Yang kedua, pasar menempati posisi penting untuk mendapatkan komoditas. Yang ketiga, kegiatan berbelanja berubah menjadi kegiatan mengisi waktu luang. Yang keempat, terciptanya beberapa inovasi dalam kegiatan berbelanja. Yang kelima, berkembangnya model pembelian secara kredit, dan yang terakhir, terjadinya manipulasi ruang dan waktu melalui media periklanan. Selanjutnya, faktor yang berhubungan dengan budaya konsumen, yaitu faktor yang melatar belakangi munculnya budaya konsumen, yang terdiri atas faktor lingkungan dan gaya hidup. Faktor lingkungan menurut Asael pada tahun 1992 mengelompokkan faktor lingkungan yang mempengaruhi konsumen terdiri atas yang pertama budaya dan kelas sosial, yang kedua pengaruh subbudaya, yang ketiga pengaruh global dan lintas budaya, yang keempat pengaruh kelompok rujukan, dan yang kelima pengaruh komunikasi dalam kelompok, yang keenam pengaruh keluarga, dan yang terakhir, pengaruh komunikasi antar kelompok serta pengaruh situasional. Sedangkan gaya hidup, menurut David Janet mengemukakan bahwa gaya hidup telah menjadi ciri dalam dunia modern, sehingga masyarakat modern akan menggunakan gaya hidup untuk menggambarkan tindakannya sendiri dan orang lain. Dalam kaitannya dengan budaya konsumen, gaya hidup dikonotasikan dengan individualitas, ekspresi diri, serta kesadaran diri yang stylistik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pola konsumsi terdiri dari kebutuhan konsumen, persepsi karakteristik merek, sikap ke arah pilihan. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Lingkungan pembelian konsumen dipengaruhi oleh budaya seperti norma kemasyarakatan. Yang ketiga, kelas sosial, keluasaan grup sosial ekonomi atas harta milik konsumen. Yang keempat, grup tatap muka seperti teman dan anggota keluarga. Dan yang terakhir, marketing strategi merupakan variabel di mana pemasaran mengendalikan usahanya dalam memberitahu dan mempengaruhi konsumen, barang, harga, dan periklanan. Dampak budaya konsumen meliputi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, membuka dan menambah lapangan pekerjaan karena akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak untuk memproduksi barang dalam jumlah besar. Yang kedua, meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan agar bisa membeli barang atau jasa yang diinginkan dalam jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Yang terakhir, menciptakan pasar bagi produsen. Karena bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi masyarakat, maka produsen akan membuka pasar-pasar baru guna mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya, yaitu yang pertama, pola hidup masyarakat seperti hedonisme, konsumerisme, dan kapitalisme. Budaya konsumen pada dasarnya merupakan cara berpikir atau memandang sesuatu yang kemudian internalisasi dalam kehidupannya karena dibiasakan yang akhirnya populer dan menjadi budaya massa. Yang kedua, senang dengan budaya-budaya atau kegiatan yang tidak memiliki banyak manfaat, seperti mengalihkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting. Berikut adalah contoh perilaku konsumtif. Meliputi yang pertama, membeli barang yang tidak diperlukan atau hanya mengikuti keinginan saja atau tren masa kini. Yang kedua, terlalu sering makan makanan siap saji seperti di restoran-restoran mahal. Yang ketiga, mempunyai rasa gengsi yang tinggi. Sifat ini sering menjadi suatu pendorong bagi seseorang
untuk bersikap konsumtif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar terlihat mampu di mata orang lain, terutama dari segi finansial. Yang keempat, membiasakan hidup bermewah-mewahan. Ciri ini juga tidak akan terlewat apabila kita melihat orang yang memiliki gaya hidup konsumtif, karena ini adalah kebiasaan yang lumrah yang biasa kita temui. Kebiasaan seseorang yang konsumtif dapat diakibatkan dengan adanya keinginan untuk hidup lebih mewah dengan banyak barang dan fasilitas yang dimiliki. Yang terakhir, pilih-pilih dalam bersosialisasi. Beberapa dari mereka yang memiliki gaya hidup konsumtif juga biasanya memilih dengan siapa mereka bersosialisasi. Dengan orang yang tidak memiliki gaya hidup konsumtif, maka komunikasi yang dilakukan tidak akan sampai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan konsumsi. Budaya konsumsi dilatar belakangi oleh munculnya masa kapitalisme yang diusung oleh Karl Marx yang kemudian disusul dengan liberalisme. Budaya konsumen yang merupakan jantung dari kapitalisme adalah sebuah budaya yang di dalamnya terdapat bentuk halusinasi, mimpi, artifisialitas, kemasan wujud komoditi yang kemudian dikonstruksi sosial melalui komunikasi ekonomi. Iklan, show, media sebagai kekuatan tanda. Semiotic power kapitalisme. Asal mula konsumerisme dikaitkan dengan proses industrialisasi pada awal ke-19. Karl Marx menganalisa buruh dan kondisi-kondisi material dari proses produksi. Menurutnya, kesadaran manusia ditentukan oleh kepemilikan alat-alat produksi. Prioritas ditentukan oleh produksi, sehingga aspek lain dalam hubungan antar manusia dengan kesadaran, kebudayaan, dan politik dikatakan dikonstruksikan oleh relasi ekonomi. Kapitalisme yang dikemukakan oleh Marx adalah suatu cara produksi yang dipremiskan oleh kepemilikan pribadi sarana produksi. Kapitalisme bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, terutama dengan mengeksploitasi pekerja, realisasi nilai surplus dalam bentuk yang diperoleh dengan menjual produk sebagai komoditas. Komoditas adalah sesuatu yang tersedia untuk dijual di pasar, sedangkan komodifikasi adalah proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme di mana objek, kualitas, dan tanda berubah menjadi komoditas. Selanjutnya, akar ontologis dan metafisik budaya konsumsi. Akar metafisik, meta berarti di seberang, fisik berarti yang ada. Metafisika adalah yang berada di balik yang ada. Akar dari kultur konsumsi ada pada keinginan, hasrat, passion, desire, bukan pada kebutuhan. Jadi semacam energi yang menggerakkan orang untuk terus menginginkannya atau di bawah alam sadar manusia. Jadi manusia merasa wajib untuk menginginkannya. Misalnya, suatu iklan mempunyai peran yang tidak menginformasikan produk, tetapi mempengaruhi hasrat orang untuk mengkonsumsinya. Iklan tersebut berhasil mengubah suatu kebutuhan menjadi keinginan. Jadi, akarnya ada pada desire, keinginan, passion, ekonomi libido yang melahirkan konsumsi. Makna ontologis, saya berpikir, maka saya ada. Konsumsi itu tidak sekedar mengonsumsi barang, tetapi barang yang kita konsumsi menegaskan identitas kita. Barang yang kita konsumsi mengafirmasi adanya kita, bukan kita yang menunjukkan kita ada, tetapi barang itu yang menegaskan adanya kita. Misalnya, seorang mahasiswa mempunyai mobil Ferrari yang ada di parkiran kampus. Ketika seorang mahasiswa ikut jalan, gak ikut kuliah, semua orang tahu bahwa mahasiswa tersebut ada di kampus, meskipun orangnya ada tapi ada mobilnya. Mobil Ferrari tersebut yang menegaskan adanya atau tidak adanya mahasiswa tersebut di kampusnya. Selanjutnya, nilai-nilai kebudayaan yang terrepresentasi dari perkembangan konsumsi makanan instan. Makanan dalam konteks budaya merujuk pada persoalan-persoalan praktis serta perilaku konkret masyarakatnya. Kepercayaan suatu masyarakat tentang makanan berakibat pada kebiasaan, praktek makan serta berakibat pula pada kondisi gizinya. Bagi antropologi, kebiasaan makan sebagai sesuatu yang sangat kompleks karena menyangkut tentang cara memasak,
suka dan tidak suka, serta adanya berbagai kepercayaan, pantangan-pantangan dan persepsi mitis, tahayul yang berkaitan dengan kategori makan, produksi, persiapan, dan konsumsi makanan. Melalui fenomena itu dan dalam perkembangannya, kategori makan akan berhadapan dan berkaitan dengan kategori budaya lainnya, seperti kategori kehidupan sosial, agama, kehidupan perekonomian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Peran makanan dalam kebudayaan merupakan kegiatan ekspresif yang memperkuat kembali hubungan-hubungan dengan kehidupan sosial, sanksi-sanksi, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dengan berbagai dampaknya. Dengan kata lain, kebiasaan makan atau pola makan tidak hanya sekedar mengatasi tubuh manusia saja, melainkan dapat memainkan peranan penting dan mendasar terhadap ciri-ciri dan hakikat budaya makan. Masyarakat akan patuh terhadap hal itu. Munculnya pandangan tentang makanan yang boleh dan tidak boleh disantap menimbulkan kategori bukan makanan bagi makanan yang tidak boleh disantap. Berbicara tentang konsep makanan, maka makanan dapat berasal dari laut, tanaman yang tumbuh di pertanian, yang dijual di pasar tradisional maupun supermarket. Makanan tidaklah semata-mata sebagai produk organik hidup dengan kualitas biokimia, tetapi makanan dapat dilihat sebagai gejala budaya. Gejala budaya terhadap makanan dibentuk karena berbagai pandangan hidup masyarakatnya. Suatu kelompok masyarakat melalui pemuka ataupun mitos-mitos yang beredar di masyarakat yang akan mengizinkan warganya memakan makanan yang boleh disantap dan makanan yang tidak boleh disantap. Izin tersebut menjadi semacam pengesahan atau legitimasi yang muncul dalam berbagai peraturan yang sifatnya normatif. Manusia sebagai animal simbolisium, makhluk yang bersimbol, manusia memiliki berbagai simbol yang muncul dalam bentuk bahasa, seni, pengetahuan, sejarah, dan religi. Hubungan atau relasi antar manusia dapat dilakukan secara konseptual dan psikologis melalui pernyataan-pernyataan bahasa. Bahasa dapat dianggap sebagai ekspresi atau ungkapan pengalaman kehidupan manusia. Melalui ujaran dan tulisan, bahasa itu diungkapkan secara nyata dan dipahami oleh manusia. Jadi, produksi dan konsumsi mie instan itu merepresentasikan nilai semacam efisien terhadap penggunaan waktu, awet, tahan lama, tidak mudah busuk, murah, dan kenyang. Ia merepresentasikan keunggulan makanan modern, instan, cepat, ekonomis, kompetitif, teknologi, sehat, variatif, dan emansipatoris. Jadi, kesimpulannya, konsumsi adalah kegiatan atau tindakan mempergunakan komoditas, barang, atau jasa untuk memenuhi keinginan dengan cara atau sikap yang umum, yang dipengaruhi oleh struktur dan pranata sosial di sekitarnya.